Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu, pembina komunitas belajar di SMA Negeri 1 Senyapit. Pertama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah selama ini kita sekolah penggerak telah bersusah payah bekerja sama dengan pimpinan untuk menyukseskan berbagi pengalaman, yaitu di komunitas belajar. Mudah-mudahan apa yang akan kita dan yang lalu kita lakukan akhirnya menjadi rujukan kita bersama supaya sekolah penggerak yang kita emban selama ini yang melekat di sekolah kita bisa hendaknya berjalan dengan baik. Karena apa? Komunitas belajar adalah wadah kita untuk bertukar pikiran, mendiskusikan berbagai hal yang setiap hari kita hadapi, baik itu kesiswaan, cara kita mengajar, permasalahan siswa yang negatif bisa menjadi positif, itu mungkin yang akan kita bahas selama ini gitu. Dan akan kita bahas untuk seterusnya. Dan bisa juga setiap permasalahan yang kita angkat itu bisa menjadi ada solusi dan menjadi pegangan bagi kita. Itu harapan kita mungkin. Terus kita seperti kita ketahui bersama ada 4 kombel kita di sekolah ini. Kita selamanya harus berpegang kepada kriteria-kriteria yang telah kita tetap atau rumpun yang telah kita bagi kemarin. Ada beberapa rumpun, ada 4 rumpun yang memang setiap rumpun itu memang harus bekerja dengan baik. Kemarin saya juga sudah menerima komunitas belajar dari tata usaha dan mereka sudah memberikan nilai-nilai positif bagi perkembangan pelayanan di sekolah kita itu. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, ada beberapa hal mungkin yang ingin saya sampaikan bahwa tema yang diterima itu hendaknya berhubung dengan kombel kita gitu, seperti kewirausahaan, kearifan lokal, rekayasa dan teknologi, terus gaya hidup berkelanjutan yang memang P5 itu kita terapkan di tahun pelajaran ini dan memang harus sinkron dengan komunitas belajar kita. Adapun komunitas belajar kita kewirausahaan itu dibimbing oleh tim IPS. Jadi kita sudah berbagi kemarin dan mata pelajaran estetika. Terus kearifan lokal Bapak dan Ibu dibimbing oleh rumpun pendidikan budi pekerti TKN semacam. Terus ketiga rekayasa dan teknologi itu dibimbing oleh rumpun bahasa. Yang terakhir yang keempat gaya hidup berkelanjutan dibimbing oleh rumpun MIPA. Mungkin itu Bapak dan Ibu setelah Bapak Ibu melakukan kegiatan di komunitas belajar, mungkin ada hal-hal yang baru yang Ibu temukan, permasalahan yang Ibu temukan, terus Bapak Ibu memecahkan masalah itu. Mungkin dari Bapak Ibu ada, silakan. Pak, saya mau bertanya kan, tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa untuk rumpun MIPA diberi tanggung jawab untuk melaksanakan P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Yang saya ingin tanyakan, boleh tak kalau tema gaya hidup berkelanjutan ini atau GBH kita kaitkan dengan program kerja sekolah kita, misalnya Adiwiyata. Oh ya, tentu bisa Bu. Karena apa? Kegiatan itu memang ada hubungannya. Ada hubungannya, lebih bagus lagi Bu ya, karena ada hubungannya dengan dan sejalan dengan P5 kita gitu. Jadi program-program tersebut saya berharap kita tetap lanjutkan seperti yang Ibu sampaikan tadi itu. Terima kasih Pak. Bu, Desti ada begini? Dari kami yang rumpun IPS, alhamdulillah Pak, komunitas belajar kami sudah berjalan hampir 3 minggu ini dan alhamdulillah semua lancar-lancar. Kerjasama dari guru bidang studi ekonomi dan sosiologi, kemudian saya jadi sejarah dan geografi, itu kami sangat antusias sekali dan alhamdulillah nanti kami akan mengakses videonya Pak. Terima kasih Pak. Dari Pak Hakim mungkin ada
Ya, itu aja. Dari Bu Sri ini ada mungkin saran atau pendapat? Mungkin dari kami Komdel Budi Pekerti kami sudah melaksanakan kegiatan pertemuannya sudah 3 minggu seperti yang kami sampaikan laporannya kepada Bapak Kepala Sekolah bahwa di Komdel ini kami sangat berterima kasih Kepala Sekolah sudah membentuk Komdel sehingga kami dari bidang studi yang sejenis itu menemukan suatu permasalahan yang selama ini menjadi hal yang sangat menyulitkan dalam kegiatan PBM, yaitu siswa sering terlambat. Nah, dalam pertemuan ini dapat kita cari solusinya. Alhamdulillah solusi yang sudah kami terapkan itu dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif pada peserta didik kita. Alhamdulillah. Jadi setelah beberapa penjelasan dari Bapak Ibu pembina atau pengampu komunitas belajar dari keempat tersebut, kita bisa simpulkan begitu program ini, program komunitas belajar ini di sekolah penggerak memang sangat membantu. Kita selama ini sudah melaksanakan struktur-strukturnya, tapi kita belum terhimpun, hanya di rapat majelis saja. Nah, sekarang kita berhimpun per bidang studi atau per rumpun. Nah, setelah itu ternyata permasalahan yang berat pun seperti disampaikan oleh Ibu Sari tadi menghambat proses pembelajaran bisa dipecahkan. Itu saya lagi-lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang mana telah berpartisipasi aktif pada kegiatan-kegiatan komunitas belajar ini. Terima kasih. Oke, Bapak dan Ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu untuk mendiskusikan Komdel empat kelompok ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arif, Bu Elvia, Bu Siti Maimun, dan Bu Ismawati. Terima kasih atas kehadiran dari ruangan ini. Nah, tujuan dari Bapak dan Ibu sekalian yang panggil bulan ini adalah untuk meneruskan program kerja yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi kepada perwakilan dari kelompok kita untuk minta kepada ya. Jadi Bapak Kepala Sekolah itu sudah membagi untuk proyek P5 di sekolah kita tahun ini itu dikelola langsung oleh 4 kombel, oleh kombel IPS, kombel MIPA, kombel Budi Pekerti, dan kombel Estetika dan BJOK. Nah, jadi intinya dari yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, kombel kita kebagian untuk tema daya hidup berkelanjutan. Itu yang disampaikan beliau. Nah, ibaratnya tadi sudah jelaskan bahwa yang untuk menangani yang kewirausahaan itu dari kelompok IPS, untuk yang rekayasa teknologi dari kelompok bahasa, dan untuk tema berikutnya lagi itu dari kelompok estetika dan Budi Pekerti, yaitu kearifan lokal. Nah, jadi kelompok kita kebagian daya hidup berkelanjutan. Oke. Saya mau bertanya, Bu. Iya, Pak Arif. Kenapa kepala sekolah meminta kita untuk mengambil tema gaya hidup berkelanjutan, Bu? Mungkin itu pertanyaan saya. Baik. Sebelumnya tadi disampaikan juga ya Bu ya, artinya dia sudah berdiskusi dengan kurikulum juga untuk penetapan setiap tema itu kepada tiap-tiap kombel. Nah, kebetulan dari kurikulum juga mengatakan bahwa untuk yang kombel MIPA ini memang berhubungan dengan gaya hidup berkelanjutan, karena gaya hidup yang berkelanjutan di sini berkaitan dengan program sekolah, begitu Bu. Nah, dengan program sekolah, misalnya Adiwiyata. Nah, Adiwiyata itu kan temanya tentang pelestarian lingkungan hidup. Nah, jadi kebetulan kalau dilihat dari kurikulumnya, dari materi buku IPA, itu di sana ada materi-materi yang memang mencantumkan tentang pembahasan pelestarian lingkungan hidup. Nah, begitu Pak Arif. Ya, memang begitu Pak. Contohnya saja untuk pelajaran kimia, di situ ada materi yang membahas tentang lingkungan hidup, yaitu pada materi kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan.
pada bagian mata pelajaran fisika juga ada Pak Arif. Itu tentang pemanasan global dan solusinya. Jadi setiap mapel MIPA itu kebagian ada ya Bu ya. Iya betul. Jadi kalau untuk biologi kalau nggak salah, Bapak pernah cerita salah satu materi itu tentang keanekaragaman hayati dengan pelestariannya. Nah, jadi kalau kita pandang dari ketiga mapel ini, yang untuk IPA ini kan arahnya sebenarnya ke arah pelestarian lingkungan hidup. Jadi sangat mendukung untuk program Adiwiyata. Nah, mungkin itulah alasannya tadi Pak Arif kenapa Pak Kepsek menetapkan di Kombel Rumpun MIPA inilah yang dapat untuk melaksanakan tema yang diberlakukan. Gitu Bu ya. Berarti kalau gitu kasihlah kami dari Rumpun MIPA ini bersama kawan-kawan untuk berdiskusi tentang kegiatan apa yang akan kita lakukan di lapangan begitu Bu. Nanti hasil diskusi mungkin bisa kami sampaikan pada forum ini kembali. Baik Pak Arif. Ya, begitu Pak. Jadi nanti Pak Arif bersama teman-teman yang Rumpun MIPA berarti ada mapel informatika, matematika, fisika, kimia dan biologi, berdiskusi lah kira-kira topik apa yang tepat untuk dijadikan subtema untuk tema gaya hidup yang baik. Iya. Dan Bapak Ibu mungkin itulah penjelasan saya pada sebenarnya ya kita tidak masuk lagi ya. Jadi silakan Bapak Ibu nanti berdiskusi dengan Bapak MIPA. Setelah itu nanti bisa kita diskusi kembali di forum. Ya, baik. Kami permisi dulu Bu ya. Iya Bapak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Bu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran ibu semua yang berkesempatan hadir pada hari ini untuk mengikuti diskusi lanjutan ya, karena sebelumnya saya dengan Bu Elvia Umaimun sudah diskusi dengan Bu Ani mengenai penugasan dari kepala sekolah bahwa kita Kombel MIPA ini ditunjuk untuk menjalankan program kerja P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, di sini saya minta masukan dari Ibu Jamara di sini tentang kira-kira topik dan kegiatannya apa yang akan kita laksanakan untuk tema P5 gaya hidup berkelanjutan kita. Ya, Pak. Jadi gaya hidup berkelanjutan ini kemudian sifatnya kan dia berbentuk kampanye ya. Jadi nanti di sini kampanye atau juga dalam bentuk himbauan. Nah, kita mencoba mengarahkan bagaimana kita untuk mendidik atau mencoba membimbing anak-anak kita untuk bisa berkampanye. Tentunya di sini nanti kampanyenya yang mengembangkan bagaimana mereka mampu mengembangkan program-program sekolah yang ada di SMA atau seperti ini. Benar sekali Bu tadi kita Kepsek kita ini harus mendukung program sekolah. Maka itu ada kegiatan nasional digunakan. Jadi kira-kira apa yang pas untuk kita lakukan untuk kampanye di sini? Kebetulan sekali mungkin juga ya, jadi untuk supaya ada kesinambungan. Kebetulan juga di sini nanti di 10 ini ada salah satu materinya yaitu tentang keanekaragaman hayati. Itu tentang biologi Ya, khususnya di bidang biologi di seluruh nanti ada materi tentang keanekaragaman hayati dan juga bagaimana upaya pelestarian daripada keanekaragaman hayati tersebut. Kalau dalam bidang studi kimia itu ada juga materi tentang yang hijau dalam pembangunan. Nah, kalau dalam sekolah ada yaitu tentang pemanasan global dan solusinya itu materi. Jadi mungkin bisa lah ya. Gimana Pak? Jadi dari materi ataupun topik-topik yang ada di kelas ya, kira-kira dari Rumpun MIPA ini untuk tema gaya hidup berkelanjutannya kira-kira topiknya apa yang cocok menurut Bapak? Kalau Ibu? Saya ada sedikit ide Pak, gimana kalau temanya tentang konflik? Gimana ya?
Oke. Boleh juga mungkin sama, cuma mungkin tentang bukti mungkin terlalu singkat kan. Jadi mungkin boleh kita menambahkan sedikit bagaimana mungkin kita tambahkan sedikit materinya tentang bagaimana upaya kita untuk menyelamatkan bumi dengan lewat doktrin tersebut. Setuju ya? Jadi semuanya setuju, ini setuju, Umar, Dia, Maimun, dan Bola. Jadi kalau gitu kita mengambil temanya selamatkan bumi dengan doktrin. Nah, kalau gitu yang sudah kita sepakati, kita akan bahas dengan ketua forum atau ketua kombel pada hari berikutnya. Nah, nanti dimananya saya akan diskusi dengan Bu Nani atau dengan Pak Ober tentang kelanjutan dari tema kita ini. Nah, mungkin itu saja, kita sudah dapat kesimpulannya. Bagaimana nanti kita akan diskusikan pada diskusi lanjutan kita jika diperlukan. Nah, jadi terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu semua yang telah berkesempatan hadir. Jadi saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video komunitas belajar rumpun MIPA kami yang terdiri dari mata pelajaran informatika, Fisika, kimia. Terima kasih kami ucapkan, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.